Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini eh, kita akan memulai pertemuan kita dengan materi pengantar tentang video promosi atau di dunia dikenal dengan istilah dalam pemasaran dikatakan video marketing dan video pemasaran. Sebagaimana kita ketahui, eh, video promosi saat ini lagi digandrungi sejak video promosi digunakan sebagai salah satu alat pemasaran yang paling efektif, utamanya di era digital saat ini. Dengan semakin populernya platform media sosial dan situs-situs berbagi video digunakan, banyak bisnis, perusahaan, dan organisasi bahkan perorangan yang memanfaatkan video promosi untuk memperkenalkan produk atau jasa mereka, meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan potensial tentunya menjadi tujuan. Namun, dalam membuat video promosi yang berkualitas memerlukan pemahaman tentang teknis produksi video, berbicara masalah konsep desain perancangan video promosi. Ini yang penting. Karena di sana diramu kreativitas dalam mengembangkan konsep dan strategi, naskah, strategi teknis pengambilan footage-nya, strategi editing visualnya, videonya maupun audionya atau sound effect, dan bahkan diperlukan teknis penggunaan teknik-teknik animasi, dan tujuannya adalah untuk mendukung strategi yang efektif. Bagaimana pesan itu dapat tersampaikan. Tentunya sebelum tersampaikan dibutuhkan satu daya kreatif dalam sepersekian detik, biasanya dalam hitungan detik, 1, 2, 3 detik, itu untuk menarik perhatian. Terkait dalam memberikan perhatian yang efektif dan menarik, serta maka diperlukan pengetahuan-pengetahuan yang khusus, karena banyak orang mampu membuat video promosi, tetapi video promosi yang efektif dalam menyampaikan pesan tentu dibutuhkan pengetahuan khusus, bukan cuma sekedar pengetahuan umum, baik pengetahuan bersifat konsepsional maupun teknikal. Pada pengantar ini saya akan mencoba memberikan pemahaman pengetahuan yang menjadi tujuan kalian untuk mempelajari materi kuliah video promosi. Saya akan menjelaskan terkait dengan definisi, tujuan, terus tujuan sebagai roadmap atau peta jalan, dan tujuan dalam sebagai bentuk strategi dan taktik. Pada era digital yang semakin berkembang, tentunya video promosi ini sudah diketahui mampu menjangkau
pasar, sehingga sering menjadi pilihan bagi para produsen, para bisnis, para pemasar untuk menerapkan strategi ini. Perlu kita ketahui bahwa dalam periklanan itu dikenal ada dua lini media promosi, yaitu lini atas dan lini bawah. Lini atas itu itulah contoh seperti billboard yang sekarang sudah menjadi Videotron, Megatron, televisi, program-program acara di televisi seperti reality show atau iklan-iklan yang ditempatkan di periklak di iklan, dan radio itu menjadi lini penempatan promosi itu pada aspek lini atas, sementara di bawah itu banyak yang sering kita lihat, flyer, poster, terus termasuk yang di internet saat ini itu masuk dalam kategori di bawah. Terus berbagai macam pengguna maskot, terus melakukan pendekatan misalnya di bus, branding itu di bus, di kendaraan, di baju kaos, di dalam stiker yang dibagi-bagikan, atau ketika membeli sebuah produk diberikan stiker yang menarik dan orang sehingga tergerak ingin memasang di mobilnya. Jadi kalau biasa kita lihat di jalanan itu di belakang mobil itu sering kita lihat ada misalnya produk Apple. Dulu waktu kami mempromosikannya ada baju kaos khas oleh-oleh untuk Makassar yang lahir di 2009. Itu yang tujuannya memang kita untuk men-trigger saja industri kreatif di Makassar itu dari istilah output. Itu dalam setiap penjualan itu sering diberikan dalam bentuk stiker, tujuannya ya sehingga supaya orang yang membeli stiker itu membeli kaos khas Makassar di toko itu akan menempelkan di mobilnya, termasuk saya, bukan cuma di mobil, di laptop. Tujuannya adalah branding. Saya kembali kepada video promosi. Perkembangan teknologi dan penggunaan internet yang semakin meluas itu telah memperkuat peran video promosi dalam pemasaran. Dalam beberapa survei itu lebih dari 90% dalam 5 tahun terakhir, bahkan 10 tahun terakhir, itu tetap menjadi pilihan utama para pemasar untuk mempromosikan produknya, mempromosikan mereknya. Mereka menggunakan video promosi yang digunakan untuk disasar kepada para konsumen yang ditujukan untuk mempengaruhi mereka untuk dalam pengambilan keputusan dalam membeli produk atau layanan. Sehingga video promosi semakin berkembang hingga saat ini. Sehingga video promosi kemudian dibuat untuk disalurkan bukan saja kepada media-media lini atas, tapi juga media di bawah. Seperti yang saat ini sudah sering kita lihat, yaitu di public service, misalnya di bandara, di terminal, di stasiun kereta, segala macam. Itu video-video promosi itu mereka bisa kita mudah jumpai dalam bentuk postertronik. Postertronik ini yaitu poster yang berukuran A2 atau ukuran televisi A3 misalnya, seperti itu diputarkan video tentang produk, sehingga keterlibatan transmisi
video promosi ini semakin didekatkan kepada audiens. Bahkan dalam materi-materi iklan eksperimen atau iklan kreatif, eksperimen kreatif atau kreatif ads, advertising itu sudah sampai hingga melibatkan keterlibatan audiens dengan video ini berinteraksi. Sehingga dalam pembuatan video promosi ataupun materi iklan lainnya memang sangat perlu disadari oleh para pemasar peran konsep kreatif di sini. Bukan sekadar kemampuan untuk membuat video. Sebagaimana yang saya ajarkan di materi-materi kuliah lain, metodologi desain iklan eksperimental, saya selalu mengingatkan bahwa kekuatan kalian adalah pada desain thinkingnya, kreatif thinkingnya, sehingga bisa menghasilkan konsep-konsep kreatif. Kenapa kalian mahal? Sehingga dibutuhkan pemahaman tentang audiens sebagai target. Diperlukan konsep-konsep yang kreatif. Diperlukan penggunaan teknik produksi video yang tepat, penulisan naskah yang tepat, pemilihan backstage atau background yang tepat, editing sound audio yang menarik, yang tepat. Merujuk pada perkembangan teknologi dan penggunaan internet yang semakin meluas juga, tentu telah memicu pertumbuhan konten video secara signifikan. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Cisco di tahun 2022, diperkirakan konten video akan menyumbangkan lebih dari 80% dari total lalu lintas di internet global. 80% sebagai materi dalam lalu lintas internet. Hal ini menunjukkan bahwa video promosi akan semakin penting dalam pemasaran dan menjadi elemen kunci dalam strategi pemasaran digital. Selain itu, penggunaan smartphone yang semakin meluas juga tentunya semakin berdampak pada pentransmisian pesan-pesan promosi melalui video promosi yang ditransmisikan, yang diakses menggunakan gadget smartphone. Di Google sendiri, dari Google ini data di Trend, Google Trend, lebih dari 50% konsumen menggunakan smartphone mereka untuk menonton video promosi secara online. Hal ini menunjukkan bahwa video promosi haruslah dirancang dengan mempertimbangkan aspek pengalaman pengguna atau user experience. Apa tujuannya? Sehingga tujuannya adalah kita mampu membaca timing yang tepat. Timing di mana timing untuk menarik perhatian pengguna yang sedang sibuk dengan aktivitasnya. Sehingga kedudukan video promosi juga harus
semakin dipertimbangkan dalam strategi pemasaran media sosial. Jadi video promosi kemudian berkembang masuk kepada lini bawah yang memang dalam ilmu periklanan promosi itu masuk kepada ranah gerilya gitu, gerila strategis, termasuk aksi-aksi seperti gamifikasi. Ini terkait iklan eksperimental mata kuliah yang lain, bukan mata kuliah video promosi tadi. Jadi video itu tujuannya adalah viralitas, karena media sosial saat ini menjadi fokus, jadi sebagai digunakan oleh para pemasar untuk mempromosikan produk mereka seperti Facebook, Instagram, LinkedIn yang saat ini sudah mulai lagi naik daun, karena di sana ada unsur kepercayaan bahwa semua orang yang membuat profil di LinkedIn itu trust, bisa dipercaya. Jadi menguatkan pesan latar belakang siapa yang mengunggah. Jadi Facebook, Instagram, YouTube yang tadinya ada 3 menit itu sekarang ini LinkedIn naik. Twitter malah dalam data untuk 2023 ini itu bahkan saya prediksikan akan menurun, karena tren yang kemarin itu pemilihan Twitter itu semakin turun, bahkan malah yang digantikan posisinya oleh LinkedIn. Yang penting yang perlu diketahui di sini adalah setiap platform tersebut tentunya memiliki karakteristik tersendiri, karakteristik yang berbeda-beda, sehingga perlu disesuaikan dengan audiens dan tujuan pemasaran yang dicapai. Sehingga diperlukan sebuah analisis. Jadi dalam membuat video promosi ini diperlukan riset yang kuat, sehingga itu dituangkan dalam sebuah script writing atau naskah iklan, script writing, naskah iklannya. Terus dari sekian range-nya itu bisa dipilih, oh ini tepat nih untuk audiens. Jadi ketika dalam pengambilan raw material atau menghasilkan footage untuk yang kemudian jadi bahan mentah untuk diedit dari proses editing, itu bisa dipilah-pilah gitu. Oh ini tepatnya untuk konsumsi para Facebooker, konsumsi di YouTube. Konsumsi di YouTube itu dia sifatnya explanation panjang. Tapi ada juga yang reels, yang pendek, seperti yang video-video pendek yang sangat pendek. Yang penting untuk dipahami strategi reels seperti apa. Karena ketika menggunakan video-video pendek itu, tentu materi visual yang harus ditampilkan itu harus disampaikan pesan itu secara cepat. Sehingga strategi dan taktik untuk analisis yang tepat terkait pilihan platform distribusi yang sesuai disesuaikan dengan target audiens dan tujuan pemasaran, serta strategi promosi video yang efektif di masing-masing platform.
Jadi penting diketahui, setiap platform media sosial ini punya karakter-karakter. Ada beberapa pilihannya, misalnya kalau di Facebook ada video watch, ada video reels, ada video dari pengguna apa pemilik akun Facebook yang sifatnya mandiri. Baik, kita lanjut kepada definisi. Pemasaran video harus dilihat sebagai bagian dari strategi pemasaran secara keseluruhan, bukan hanya sebagai sarana yang terpisah. Salah satu kunci keberhasilan pemasaran video adalah pemahaman yang jelas tentang audiens, target, dan tujuan pemasaran. Sehingga dengan memahami audiens, seorang desainer video promosi dapat mengembangkan konten video yang relevan dan menarik bagi audiens. Saya ulang, ini bentuk penegasan dari saya. Sehingga dalam memahami audiens, seorang desainer video promosi dapat mengembangkan konten video yang relevan dan menarik bagi mereka. Maksudnya apa? Ini katakan tadi sebelumnya, dalam membuat video tidak sekedar Anda memiliki kemampuan penggunaan tools video editing. Tidak. Yang menjadi utama adalah bagaimana kalian mampu melakukan riset yang diterapkan ke dalam naskah. Dalam naskah, buatkan storyboard. Dalam storyboard, disertakan footnote, catatan kaki dalam setiap adegan pengambilan materi footage. Jadi seorang desainer video promosi mesti memiliki mampu mengidentifikasi, mampu mendalami tujuan yang jelas, dan dapat memastikan bahwa konten video yang mereka buat membantu mencapai tujuan pemasaran atau tujuan bisnis. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan saluran distribusinya, platform apa yang akan disasar. Dibuatkan acuan kriteria dari setiap platform ini sehingga itu dituangkan ke dalam storyboard, dalam pembuatan naskah, pembuatan storyboard, sehingga dalam pengambilan material raw materialsnya untuk footage-nya, untuk audio, termasuk audio dan sebagainya, dan proses pembuatan itu menjadi efektif dan efisien. Dengan mengintegrasikan pemasaran video ke dalam strategi pemasaran secara keseluruhan, pemasar dapat memaksimalkan efektivitas kampanye pemasarannya dan mencapai hasil yang diinginkan. Pemasaran video tidak hanya tentang membuat dan menayangkan video semata, tetapi tentang bagaimana
menciptakan pesan yang efektif dan menarik melalui video tersebut. Ini penting. Karena video pemasaran itu tidak seharusnya hanya berkutat pada soal produksi dan pelayanan tidak semata, ini seperti yang saya katakan. Tapi juga harus berfokus pada tujuan bisnis yang ingin dicapai. Pemasaran video yang efektif harus mempertimbangkan target audiens, pesan yang ingin disampaikan, dan cara untuk membuat video tersebut menarik. Tentunya berbeda dari para pesaing. Video pemasaran efektif juga harus mempertimbangkan distribusi video yang tepat. Sehingga seorang desainer harus mampu mengukur dan menganalisis, mengevaluasi kinerja video mereka secara teratur untuk melihat apakah video tersebut mencapai tujuan pemasaran dan apakah ada cara untuk meningkatkan efektivitas. Mata kuliah kita kali ini itu lebih fokus ke sana, bukan kepada teknis. Dalam rangka mencapai kesuksesan video pemasaran, seorang desainer perlu memahami terminologi dan konsep yang terkait dengan dengan produksi video, proses pembuatan video, dan distribusinya, serta memperhatikan dan terus mengikuti tren dan perkembangan terbaru dalam industri marketing promosi, industri promosi dan pemasaran. Video promosi adalah alat pemasaran yang efektif sebagaimana data 5 tahun terakhir. Di atas umumnya rata-rata di angka 90 berdasarkan survei-survei. Terus alat strategi yang digunakan. Sehingga video promosi sebagai alat pemasaran efektif dan harus dirancang dengan strategi pemasaran yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis, mencakup membangun merek, meningkatkan kesadaran merek atau produk, meningkatkan interaksi dengan audiens, dan meningkatkan penjualan. Oleh karena itu, dalam mengembangkan video promosi perlu memperhatikan pesan yang ingin disampaikan. Sebab dari sekian banyak materi atau video promosi seperti surat kabar, ketika mau membalik lembaran surat kabar, dibutuhkan 3 ketukan atau 3 detik untuk menarik perhatian audiens sehingga mau melihat pesan Anda. 1, 2, 3. Jadi ketika membaca surat kabar, headline 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau mata audiens tidak mampu ditarik pesan yang ingin disampaikan, tidak tersampaikan. Karena kenapa?
tidak menarik. Menarik tidaknya sebuah pesan itu tidak mutlak harus memiliki tampilan visual yang estetis, tapi bagaimana menempatkan estetika visual, estetika teks dan penempatannya, pemilih slogan, headline, body copy, head copy-nya, body copy-nya, sub body copy-nya, itu menjadi penentu. Karena dalam video promosi itu menampilkan informasi mengenai produk atau jasa serta menunjukkan keunggulan yang dimiliki. Menurut para ahli video pemasaran, video promosi mereka definisikan sebagai sebuah media yang menggabungkan suara, gambar, dan animasi untuk mempromosikan produk atau jasa dan membantu memikat perhatian audiens. Video promosi biasanya digunakan sebagai bagian dari strategi pemasaran yang lebih luas range-nya dan dapat ditemukan di berbagai platform seperti media sosial, situs web, aplikasi, media yang saya katakan tadi, media link atas dan media link bawah. Lalu terminologi definisi menurut ahli pada desainer video marketing ini itu agak berbeda terminologi definisinya. Menurut ahli pemasaran, video promosi memiliki beberapa manfaat seperti memperkuat brand awareness, membantu membedakan produk atau jasa dari pesaing-pesaingnya, dari kompetitornya, dan membantu meningkatkan minat dan kepercayaan audiens terhadap produk atau jasanya mereka. Video promosi dianggap merupakan adalah alat yang membantu membuat informasi tentang produk atau jasa yang sehingga lebih mudah untuk dipahami dan meningkatkan retensi informasi pada audiens. Lalu definisi video promosi dari para ahli teknologi, mereka tuh mendefinisikan bahwa video promosi adalah video yang menggunakan teknologi canggih seperti animasi 3D, efek visual, dan teknologi pemantauan untuk membuat video yang menarik dan efektif. Video promosi dapat disesuaikan dengan tujuan pemasaran spesifik seperti mempromosikan produk baru, meningkatkan brand awareness, meningkatkan penjualan. Philip Kotler, seorang pemasar ahli strategi pemasaran yang sangat terkenal, kemudian memberikan definisi terkait video promosi. Philip Kotler mengatakan bahwa video promosi itu adalah satu bentuk pemasaran yang menggunakan video untuk mempromosikan produk atau jasa, memperkenalkan perusahaan, atau meningkatkan brand awareness. Termasuk Dave Chevy, seorang penulis buku digital marketing tentang strategi, implementasi, dan praktik. Baginya, video promosi itu adalah suatu bentuk iklan yang menggunakan video untuk menyampaikan pesan pemasaran dan mempromosikan produk atau jasa. Video promosi itu dibuat dengan beberapa alasan dipilihnya video promosi sebagai alat seperti daya tarik visual, di mana video promosi itu dapat menawarkan cara yang menarik dan efektif untuk mempresentasikan produk atau jasa kepada audiens. Dengan menggunakan gambar dan suara, membuat video promosi lebih mudah dicerna
dan memikat perhatian dibandingkan dengan teks saja. Video promosi menawarkan daya tarik visual karena menggabungkan beberapa elemen penting dalam presentasi yang efektif, seperti visual, suara, musik, dan teks. Daya tarik visual itu menyediakan informasi visual yang sangat kaya, yang kaya lah, yang sangat visual yang kaya dan menyenangkan itu seperti grafis, grafik, animasi, cuplikan produk, dan tujuannya itu membantu audiens memahami produk dengan lebih baik, termasuk penggunaan efek visual. Daya tarik visual itu membuat informasi lebih menyenangkan dan diterima oleh audiens karena mereka dapat melihat dan mendengarkan produk atau jasa yang tepat. Menarik karena mampu menciptakan emosi. Sebuah video promosi itu dapat menciptakan emosi seperti antusias, kebahagiaan, keingintahuan, sehingga membuat mereka menjadi tertarik pada produk atau jasa yang ditawarkan. Karena menarik menyediakan konteks yang sesuai, seperti penggunaan, ya Pak, seperti memperlihatkan bagaimana produk itu dioperasikan, digunakan, atau cara produk tersebut membantu pengguna. Ini apa namanya? Kenapa mereka mampu menjadi, dan itulah kenapa dikatakan bahwa menyediakan konteks yang sesuai. Mampu menunjukkan produk atau jasa dalam bentuk aksi, sehingga audiens dapat melihat bagaimana produk atau jasa tersebut bekerja dan mengetahui manfaat yang dimiliki, menjadi acuan berpikir kepada konsumen untuk melakukan pembandingan antara produk yang dipasarkan, yang ditawarkan dengan produk kompetitor lain. Kenapa menarik? Daya tariknya apa lagi? Mampu meningkatkan retensi informasi. Banyak studi-studi jurnal-jurnal itu menuliskan bagaimana studi-studi menunjukkan bahwa audiens itu lebih mungkin mengingat informasi yang disampaikan dalam bentuk video daripada informasi yang disampaikan dalam bentuk teks dan atau suara saja. Makanya kenapa dikatakan menarik, dan karena terkait dengan tadi retensi informasi, sehingga itu membuat informasi lebih mudah diingat. Karena mereka dapat melihat dan mendengar informasi tersebut secara bersamaan. Lalu, kenapa menarik? Karena bisa menjangkau audiens dengan cara yang berbeda. Karena setiap video promosi menawarkan cara yang berbeda dan menyenangkan untuk menjangkau audiens, membantu memikat perhatian, menarik perhatian, dan membuat mereka tertarik pada produk atau jasa yang ditawarkan. Secara keseluruhan, daya tarik visual dari video promosi itu membuat informasi mengenai produk atau jasa lebih mudah diterima dan diingat oleh audiens, yang membantu mempromosikan produk atau jasa dan meningkatkan minat mereka.
Lalu yang kedua, video promosi itu digunakan untuk menunjukkan manfaat. Video promosi memungkinkan pemasar melalui desainer video promosi itu untuk menunjukkan manfaat dan keunggulan dari produk atau jasa yang ditawarkan, sehingga audiens dibantu untuk dapat memahami bagaimana produk atau jasa tersebut atau yang ditawarkan dapat memenuhi kebutuhan mereka, menunjukkan manfaat dalam video promosi merupakan cara efektif untuk mempromosikan produk atau jasa, meningkatkan minat audiens. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menunjukkan bagaimana produk atau jasa yang dapat memecah masalah, menunjukkan keunggulan produk atau jasa, menampilkan testimoni pelanggan, itu teknik-teknik dan cara-cara. Terus menunjukkan manfaat jangka panjang, menjangkau audiens yang lebih luas dan dapat dipromosikan melalui berbagai platform, baik lini atas maupun lini bawah, above the line atau below the line. Ketiga, video promosi itu meningkatkan brand awareness. Video promosi membantu memperkenalkan merek kepada audiens, terutama audiens baru, dan memperkuat pengenalan merek pada audiens yang sudah lebih dulu. Digunakan untuk membangun dalam meningkatkan brand awareness ini, identitas merek itu dibangun. Tujuannya adalah sehingga pelanggan potensial yang menjadi sasaran target dibantu untuk lebih mudah mengingat, seperti logo, tagline, jenis produk, terus membantu pelanggan menghubungkan merek dengan produk atau jasa yang ditawarkan, membantu membuat merek atau lebih mudah diingat dan dikenal. Ini membuat merek lebih mudah dikenali dan diterima oleh pelanggan-pelanggan yang potensial sesuai pasar mereka, sehingga membantu meningkatkan penjualan dan memperkuat posisi merek dalam pasar, termasuk memperkenalkan budaya perusahaan dan membangun hubungan emosional dengan audiens. Ini menjadi tren terakhir berdasarkan dari market dulu. Produsen yang mengarahkan konsumen, saat ini justru konsumen yang pasar itu, ciri pasar saat ini konsumen yang mendrive produsen. Oh, yang begini, yang begitu, yang begini, yang begitu. Nah, ini membangun emosional dengan audiens, sehingga produk diproduksi berdasarkan kecenderungan, keinginan lagi, bukan lagi kebutuhan, keinginan konsumen. Lalu yang keempat, meningkatkan tingkat konversi. Video promosi dapat mempengaruhi pemikiran dan tindakan audiens, membuat mereka lebih tertarik untuk membeli produk atau menggunakan jasa yang ditawarkan, di mana pemasar dapat menunjukkan dengan menunjukkan manfaat dan keunggulan secara visual, keunggulan produk atau jasa itu yang dipromosikan itu secara visual, dan memotivasi audiens untuk bertindak dengan menggabungkan unsur visual dan audio. Video dapat menjadi alat kuat untuk membangun industri dengan mempengaruhi tindakan audiens. Inilah yang membuat audiens lebih terlihat lebih bermanfaat
lebih terlibat dan tertarik dengan produk atau jasa, dan membantu mereka membuat keputusan pembelian yang informatif dan terinformasi, membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan dengan memperolehkan produk jasa secara lebih rinci, dan memperlihatkan bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, membantu memecahkan kekhawatiran dan pertanyaan-pertanyaan pelanggan, feedback, dan membantu mereka untuk membuat keputusan pembelian yang informatif. Testimoni bisa kita dapat. Lalu yang kelima itu menjangkau audiens baru. Video promosi dapat menjangkau audiens baru. Misalnya pemasar dan desainer video promosi itu dapat memanfaatkan strategi pemasaran video ini di mana mereka dapat mentargetkan iklan video ke audiens yang memiliki minat yang sesuai dengan produk atau jasa mereka, yang ditempatkan di platform-platform misalnya iklan online. Lalu berikutnya, video promosi itu menjangkau audiens yang lebih luas. Karena melalui berbagai platform yang produk ini dipromosikan melalui strategi video promosi itu disalurkan, mendistribusikan ke berbagai platform seperti media sosial, situs web, dan iklan-iklan televisi, iklan dalam ruang, iklan luar ruang, sehingga memungkinkan perusahaan untuk menjangkau audiens lebih luas, menjangkau audiens di berbagai wilayah geografis dan demografis, memperkenalkan merek dan meningkatkan pengakuan merek, serta membantu untuk memperkuat hubungan antara dengan pelanggan yang ada, dan membantu memperkuat posisi merek dalam pasar, menciptakan loyalitas merek. Kemudian video promosi itu memberikan informasi visual yang menarik dan menyenangkan, tentunya dapat membantu audiens untuk memahami produk atau jasa yang ditawarkan lebih baik. Karena di sini video itu memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi, ide dengan cara yang lebih menyenangkan dan mudah dipahami daripada tulis. Membantu audiens memahami produk atau jasa. Dan melalui video ini, pemasar dan desainer video promosi dapat memperlihatkan fitur keunggulan-keunggulan dan manfaat produk secara visual, sehingga audiens sangat terbantukan dalam memahami produk. Audiens itu diedukasi dengan lebih baik, sebab dengan memori visual yang kuat. Jadi, video itu bagaimana video itu dipilih untuk menampilkan visual-visual yang kuat mendukung kepada merek, kepada produk. Salah satu iklan yang sampai sekarang, sejak saya zaman kuliah, itu terngiang-ngiang gitu. Marco Polo, pemberani dan Marco Polo, pemberani dan Marco Polo, pemberani dan dia menggunakan strategi repetisi. Jadi memanfaatkan durasi yang dia bayar dalam setiap televisi itu dengan langsung kepada head copy-nya, slogannya, tagline-nya, sehingga pesan itu mampu merasuk di bawah dalam sadar.
seperti produk tadadad, tadadad, tadadadadadad. Saya yakin kalian tahu produk yang saya tadi sampaikan. Sebutkan saya dalam hati kalian. Saya yakin kalian tahu produk ini gitu. Karena saking kuatnya itu itu orang langsung terngiang. Dia menerapkan metode jingle strategi bagaimana menghit dengan menggunakan jingle pesan yang kuat disampaikan. Jadi dia fokus kepada itu disampaikan. Ketika ini berulang repetisi. Secara iterasi terus berulang. Sehingga pesan itu kuat, menempatkan brand awareness gitu. Itu salah satu contoh. Video promosi dibuat itu karena dia dianggap mampu menghemat waktu dan usaha. Karena melalui video pemasar, produsen itu dapat menyampaikan informasi terkait produk atau jasa mereka secara efisien dan efektif tanpa harus menghabiskan waktu dan usaha secara berulang-ulang menjelaskan secara verbal. Sehingga mereka bisa fokus pada trik dan teknik strategi pemasaran lainnya. Jadi video ini memperkuat, mendukung, menjadi media utama, mendukung. Karena video dapat memberikan informasi yang jelas dan menyeluruh tentang produk atau jasa dalam waktu yang singkat dan dengan cara menyenangkan dan menarik. Ya tentu berbeda lah dengan jika dibandingkan dengan menyampaikan informasi secara verbal yang memerlukan lebih banyak waktu dan usaha, terutama jika audiens memiliki banyak pertanyaan atau perlu informasi lebih detail. Jadi video ini memungkinkan perusahaan untuk menyampaikan informasi visual menarik dan lebih detail, sehingga membantu audiens memahami produk jasa yang ditawarkan. Ya, yang ke-10 ini 9. Kemudian video promosi itu mampu meningkatkan kepercayaan dan membangun merek. Seperti tadi yang dikatakan. Jadi produk yang ditampilkan di media lini atas itu oleh sampai sekarang itu dianggap bahwa produk-produk tersebut adalah produk-produk yang terutama di pasar. Misalnya contoh, saya mau memproduksi sebuah produk
yang kualitasnya tidak lebih baik dari kualitas kompetitor. Tapi ketika saya distribusikan ke lini atas dengan biaya yang jor-joran, hanya saya ini mampu mendudukkan produk saya menjadi produk yang terutama dan diperhitungkan dalam dalam pertimbangan-pertimbangan konsumen ketika dalam memilih. Ini banyak digunakan oleh produk-produk baru. Mereka secara masif menguasai ruang-ruang publik. Contoh-contoh ini pada ponsel ponsel. Tentunya harus dibarengi dengan kualitas yang ditawarkan sehingga kepercayaan publik dan awareness merek itu dibangun dengan cepat. Karena meningkatkan kepercayaan dan membangun merek adalah manfaat lain dari video promosi. Karena dia dianggap mampu membangun kepercayaan audiens terhadap perusahaan dan membantu membangun merek yang sangat kuat. Lanjut, materi kita kali ini kita lanjut pada tujuan. Tujuan dari video promosi ini adalah untuk seperti tadi sudah dijelaskan di awal-awal adalah untuk memikat perhatian audiens dan membuat mereka tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, video promosi itu dapat ditemukan di berbagai platform seperti media sosial, situs web, dan televisi. Beberapa survei menunjukkan bahwa peranan video promosi sangat berpengaruh mempengaruhi pemikiran dan tindakan. Seperti survei Animoto pada 2018. Survei ini menemukan bahwa 84% konsumen membeli produk setelah menonton video promosi tentang produk. Hal ini menunjukkan betapa penting dan efektifnya video promosi dalam mempengaruhi pemikiran dan tindakan konsumen. Dengan memperkenalkan produk atau jasa melalui video yang menarik dan informatif, pemasar dapat membantu konsumen memahami dan tertarik pada produk atau jasa tersebut. Survei ini menunjukkan bahwa video promosi memiliki pengaruh yang kuat dalam mempengaruhi pemikiran dan tindakan konsumen dan membantu mempromosikan produk atau jasa ke audiens yang lebih luas jangkauannya. Hal ini menunjukkan bahwa video promosi adalah suatu bentuk iklan yang efektif dan dapat membantu meningkatkan penjualan dan mempromosikan brand secara efektif. Sehingga di survei tersebut itu ditunjukkan bahwa fakta bahwa seiring dengan minat masyarakat dalam mengkonsumsi konten-konten internet di mana nah, ini data terus ambil di Amerika, data di Amerika sebagai tempat surveinya ditemukan bahwa 64% masyarakat di Amerika sebagai tempat survei ini dilakukan mengakses konten video promosi produk dan jasa. Ya, 64% penduduk masyarakat di Amerika. Dan 73% memutuskan untuk melakukan pembelian secara daring setelah menonton promosi video promosi tersebut.
64% mengakses konten video. Jumlah orang yang mengakses 64% dan yang memutuskan 73% dari mereka memutuskan untuk melakukan pembelian secara daring setelah menonton video promosi. Luar biasa. Ini artinya apa? Video promosi seperti yang telah saya jelaskan jauh-jauh sebelumnya tadi, memang ini membuktikan bahwa memang video promosi ini menjadi sebagai salah satu alat, dan ketika dipilih jalur media distribusi yang tepat pula, ini mampu meningkatkan penjualan, meningkatkan brand awareness. Dari lalu berdasarkan survei HubSpot, bisa kita temukan di internet. Animoto juga ini bisa lihat, buka animoto.com atau hubspot.com. Ini memang lembaga survei terkait lembaga survei marketing yang tiap tahun merilis hasil survei mereka. Di survei HubSpot di 2019, surveinya itu menunjukkan bahwa 54% konsumen ingin melihat lebih banyak video dari brand mereka. Wah, artinya produsen atau pemasar mesti membuat banyak konten-konten video. Tujuannya adalah yang tadi, repetisi. Bukan repetisi, iterasi. Pengulangan tapi dalam bentuk materi yang lain. Survei ini menunjukkan bahwa konsumen sangat tertarik dengan konten video. Menunjukkan bahwa konsumen memiliki minat yang besar dan memiliki keinginan untuk melihat lebih banyak video dari brand yang mereka minati. Hal ini menunjukkan bahwa video promosi selain membangun brand awareness, juga membangun loyalitas konsumen. Sehingga koneksi emosional dengan audiens itu tercipta. Karena perilaku konsumen itu di masyarakat itu senang kepada hal-hal yang baru. Jadi pemasar mesti sering melakukan proses refreshing konten, refreshing baru lagi. Tentu dengan tema, konsep, dan perancangan yang berbeda. Lalu salah satu lembaga survei yang lainnya itu namanya Wyzol. Surveinya di 2018 itu dilakukan terhadap masyarakat Amerika Serikat. Dia menemukan bahwa 99% pemasar, ini pemasar di Amerika ya, menganggap video promosi sebagai tools, alat yang efektif dalam mempromosikan produk dan atau jasa mereka. Dalam survei ini pula, Wyzol merilis, coba buka wyzol.com atau ketika di Google, wyzol itu merilis juga rangkuman tren bahwa pengguna video pemasaran meningkat pesat di antara merek dan para pemasar, pemilik merek dan pemasar. YouTube menjadi saluran yang paling banyak diadopsi, digunakan.
dan oleh mereka dianggap paling sukses. Lalu konsumen rata-rata menonton lebih dari 1,5 jam konten video online per hari, dengan rata-rata sekitar 5% lebih banyak dari 3 jam. Lalu eh, pada 2018 saat itu sudah memperlihatkan tren bahwa video yang ditransmisikan lewat LinkedIn itu jumlah pemasar yang membagikan video kontennya mereka di sana di LinkedIn itu meningkat mencapai 38%. Dan pada 2018 itu meningkat menjadi 50%. Dan di 2022 sudah mengalahkan grafiknya Facebook. Jadi setelah YouTube yang turun, bukan mengalahkan Facebook. YouTube mulai turun, LinkedIn naik, Facebook juga mulai turun, LinkedIn naik, Twitter jauh. Lalu yang kelima itu adopsi video interaktif juga akan melonjak dari 5 pemasar menjadi hampir dari 1 dari 3. Yang paling jatuh itu Snapchat. Jika di 2017 dia 11%, terus di 2018 9%, pada 2022 itu sudah 3%. Dari data Wizall juga itu kita bisa peroleh bahwa pemasar-pemasar itu memilih saluran media mereka, distribusi video mereka itu YouTube itu 87%. Lalu Facebook 68%. Lalu pengguna webinar, ya artinya produsen memilih forum-forum webinar untuk sebagai saluran distribusi mereka dalam berpromosi itu meningkat juga 44%. Lalu Instagram 41%, Twitter 39%, LinkedIn 38%. Lalu siaran langsung live video di Facebook 34%. Ini pemasar-pemasar live ya. Lalu video interaktif 20%. Video 360 15%. Virtual reality 14%. Snapchat 11%. Ini data 2018. Dari data HubSpot. Lalu kita beralih ke materi tujuan sebagai roadmap. Tujuan sangat penting dalam pembuatan video promosi karena membantu memfokuskan dan mengarahkan proses pembuatan video. Tujuan roadmap di sini atau peta jalan dalam pembuatan video promosi itu tujuannya untuk membantu memastikan bahwa video tersebut fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan membantu mencapai tujuan yang ingin dicapai.
Jadi seorang desainer video promosi mesti memahami soal ini, harus menguasai soal ini, harus mampu mendeliver, mampu menerapkan. Sebab dengan mengetahui tujuan dari video promosi, kita dapat memastikan bahwa skrip, lokasi, talenta, teknik pengambilan gambar, teknik editing, teknik animasi jika diperlukan dalam penulisan, naskah, editing sound dan ini segala macam. Itu sesuai dengan tujuan yang dibuat. Sehingga dapat memastikan bahwa video yang akan dibuatnya efektif dan pesan yang didistribusikan jelas dan fokus, sehingga video yang dibuat itu efektif dan mencapai tujuan. Tujuan lainnya itu untuk membantu menentukan strategi distribusi dan analisis hasil dari video promosi. Misalnya, jika tujuan dari video promosi adalah untuk meningkatkan penjualan, kita mungkin akan memilih untuk mempromosikan video melalui media sosial dan mengukur kesuksesannya berdasarkan jumlah penjualan yang terkait dengan video tersebut. Lalu, jika tujuan kita adalah meningkatkan penjualan produk baru, maka video promosi harus menekankan manfaat dan uniknya produk tersebut dan memotivasi audiens membeli. Jika tujuannya adalah meningkatkan brand awareness supaya mereknya lebih dikenal, maka video promosi harus memperankan merek dan membangun emosi, unsur emosi dan koneksi dengan target audiens. Dengan demikian, terketik dari beberapa hal tersebut tadi disebutkan itu, sehingga ini dimaksudkan bahwa tujuan memang sangat penting dalam pembuatan video promosi dan harus ditentukan sejak awal proses pembuatan video. Ini harus digarap benar-benar matang, sebab tujuan itu adalah apa yang ingin dicapai dalam jangka panjang, apa yang ingin dicapai dalam jangka pendek dan menengah. Sehingga seperti di survei tadi oleh Maisol, kita katakan bahwa kecenderungan audiens itu selalu ingin melihat hal yang baru. Pembuatannya jangka pendek, tujuannya itu untuk menghits terus, untuk mengangkat brand awareness. Lalu dibuat juga video promosi yang tujuan jangka panjang, brand awareness. Itu untuk membangun koneksi, buat membangun loyalitas. Lima tahun itu termasuk jangka panjang. Itu digunakan materi itu digunakan. Jangka pendek ya dalam satu kali hits langsung 5. Kalau besar alokasi budget anggaran untuk promosinya kuat, tujuannya untuk memberi awareness, itu memang harus digunakan hitnya itu bukan cuma satu video, bukan cuma satu saluran distribusi. Kalau perlu ciptakan, ini saran terakhir, kalau perlu ciptakan kekhasan dari setiap media salurannya, Facebook, YouTube, Instagram, dan sebagainya. Kita ambil ciri khas mereka.
in, 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 simpan gitu. Istilahnya iterasi terus secara berulang, secara menerus, berkali-kali. Lalu kita lanjut kepada strategi dan taktik. Perlu kita sadari, dalam membuat video promosi yang efektif membutuhkan strategi dan taktik yang tepat. Karena video promosi harus dirancang dengan tujuan bisnis dan audiens yang jelas. Katakan tadi, tujuan. Tanpa strategi dan taktik yang tepat, video promosi yang akan kita buat mungkin tidak akan mencapai sasaran. Karena strategi pemasaran video menggunakan video promosi harus mencakup rencana untuk membangun merek, menarik perhatian, itu tentukan termnya. Apakah untuk membangun merek, menarik perhatian audiens, menumbuhkan keterlibatan dan konversi, meningkatkan penjualan. Ini terkait juga terkait yang tadi itu, termnya itu. Bagaimana menentukan pesan utama. Konten videonya seperti apa. Tentu platform yang tepat untuk digunakan untuk mentransmisi video pesan dalam video itu untuk menjangkau audiens sebagai pasar. Sehingga strategi tentu membutuhkan taktik. Taktik yang tepat sangat penting dalam membuat video promosinya efektif. Taktiknya seperti pemilihan format video, teknik produksinya, pencahayaan, penggunaan tokoh, artis, selebriti, memanfaatkan konten viral, penggunaan audio, efek visual, termasuk menentukan durasi, alur cerita dalam video. Taktik yang tepat juga itu termasuk penggunaan kata kunci. Kata kunci. Misalnya kata kunci. Tujuannya ini masuk kepada mekanisme search engine optimization. Tujuannya itu untuk membantu video promosi lebih mudah ditemukan di mesin pencari atau platform yang berbagi video. Misalnya contoh kata kunci. Ayo. Misalnya contoh, apa yang saya lakukan tadi ini tiba-tiba viral. Orang akan ingat adegan itu saja. Mungkin akan diketik di pencarian seperti Google dan lain-lain itu. Ayo, otomatis akan muncul. Mesin pencari akan menghit dan memberikan referensi terkait video Anda. Ayo. Misalnya. Termasuk, jadi apa yang saya lakukan tadi itu seperti itu. Misalnya gimmick yang terkenal ini gimmick itu viral gitu. Kita harus gimmick. Karena
gimmick itu, bagaimana menciptakan gimmick itu adalah sebuah taktik untuk menarik lebih banyak perhatian dengan cara yang tidak biasa atau tidak terduga. Karena gimmick itu sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu hal yang dibuat dengan maksud agar terlihat menarik. Ini bagian dari strategi dan taktik. Namun umumnya gimmick itu secara substansial biasanya sifatnya hanya sementara, tetapi efektif juga itu dalam penerapan strategi jangka pendek. Gimmick itu bisa dicapai dengan misalnya menggunakan adegan-adegan dramatis, efek visual yang spektakuler, pemilihan jingle, backsound, lagu-lagu TikToker misalnya yang lagi tren, misalnya seperti itu, atau humor-humor yang fresh. Memang terkadang banyak beberapa ahli mengatakan sulit loh menerapkan ini kepada yang berbicara dikaitkan dengan produk. Jadi menurut saya gimmick bagi saya itu digunakan, saya gunakan itu akan saya gunakan itu untuk yang tadi. Gimmick itu digunakan untuk menarik atrak menarik perhatian gitu. Oleh sebab itu, taktik gimmick itu sering direkomendasikan oleh banyak ahli video marketing, video promosi untuk digunakan secara bijak dan diintegrasikan ke dalam strategi pemasaran yang komprehensif. Lalu bagaimana tren ke depan 2023? Jika merujuk kepada survei Weizol, di mana dia setiap tahun juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan, lalu melakukan evaluasi untuk mengevaluasi bagaimana landscape video pemasaran berubah dan berkembang. Dalam surveinya, dia terbaru ini 2023 itu mengambil sampel 528 responden unik, ya 528 responden unik yang terdiri dari para pemasar, produsen, dan konsumen profesional. Hasilnya adalah 91% bisnis itu, para produsen, pemasar itu menggunakan video sebagai alat pemasaran. Ini angka 91 ini angka rata-rata dari 5 tahun terakhir, di mana kecenderungan tren nanti akan meningkat sebanyak 5%, sehingga akan diperoleh hasil pada di akhir 2023 penggunaan video promosi itu akan meningkat menjadi 96%. Di mana 92% pemasar video itu melaporkan bahwa mereka memperoleh ROI sebanyak 90% ketika mereka menggunakan video promosi ini.
90% itu melaporkan bahwa mereka mendapatkan ROI yang positif tertinggi tertinggi sejak 10 tahun, satu dekade. Jadi semakin meningkat terus, meningkat terus, meningkat terus, meningkat terus, meningkat terus. Dalam 10 tahun itu meningkat terus. ROI itu return on investment. Kembali modal, istilah kembali modal. Artinya peroleh laba, mereka memperoleh keuntungan yang luar biasa. Video-video yang umum digunakan, yang paling banyak menarik perhatian adalah video-video tutorial tentang bagaimana cara menggunakan produk. Ini yang paling banyak diminati. Ini bisa menjadi masukan juga, bukan cuma kalian sebagai masyarakat, publik juga yang melihat, yang bersedia melihat tayangan-tayangan edukasi seperti ini, tayangan-tayangan yang tidak populer di YouTube. Ini bisa dimanfaatkan oleh mereka juga. Oh, strategi ini. Tahukah Anda, ternyata, ini kata-kata yang, oh ternyata menggunakan korek seperti ini, wah, tapi dengan menggunakan korek seperti ini, cara penggunanya pun gampang. Tinggal ini. Itu kata-kata itu rangkaian-rangkaian pilihan-pilihan kopi. Kopi itu naskah, writing. Penggunaan kata-kata, katanya ini, katanya itu, ternyata ini juga. Tingginya pengguna, penikmat, pengakses situs-situs media sosial untuk mengakses pesan-pesan itu lebih lama sampai tuntas, itu memang ini lebih dominasi dari pesan-pesan yang menunjukkan detail produk, terutama penggunaan dan manfaat produk. Baik, pertemuan kita kali ini kita akhiri hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, pilihan kata saya yang tidak tepat, diksi yang saya pilih tidak tepat. Saya minta maaf karena saya ingin semoga saya bisa dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna bagi diri saya sendiri dan orang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.